Hachimitsu Academy adalah sekolah cewek yang super ketat. Tapi sekarang mulai nerima murid cowok juga. Sayangnya cuma 5 cowok yang diterima di sekolah ini. Salah satunya yaitu Kiyoshi. Dia awalnya cuma pengen ngobrol sama cewek, tapi dia malah malu sendiri. Dan ternyata cewek-cewek di sekolah itu dilarang ngomong sama cowok atas perintah Underground Student Council, organisasi yang sangat misterius di sekolah itu. Kiyoshi jadi satu-satunya cowok di kelasnya. Waktu dia gak sengaja ngejatuhin mainan sumo, ada cewek bernama Chiyo yang ngelirik ke dia. Ternyata mereka sama-sama suka sumo. Mereka ngobrol setelah sekolah. Sementara teman-teman cowok Kiyoshi punya rencana gila, yaitu ngintip cewek yang lagi mandi. Mereka pakai HP yang diikat tali buat ngintip dari atap kamar mandi cewek. Tapi Kiyoshi panik waktu tahu itu HP-nya sendiri, dan dia harus turun buat ngambil HP-nya. Di kamar mandi, dia malah ketemu Chiyo yang lagi gak pakai kacamata dan ngira dia temennya. Sementara teman-temannya malah ketangkap VSC gara-gara diserang burung gagak. Kiyoshi sempat lolos, tapi akhirnya dia juga ketangkap sama ketua USC yang awalnya kelihatan ramah, tapi ternyata dia sangat kejam. Akhirnya kelima cowok itu dihukum 1 bulan di penjara sekolah dan harus kerja rodi setiap harinya. Mereka dipukulin sama Meiko, yaitu wakil ketua USC. Tapi anehnya teman-temannya malah menikmati hukuman itu. Lalu ketua USC ngutus Hana buat bantu Meiko. Awalnya sih dia kelihatan lembut, tapi Hana ternyata jauh lebih sadis. Waktu mereka disuruh cari daun semanggi, Kiyoshi naik ke atas pohon dan ngeliat Chiyo dari jendela. Dia bilang ke Chiyo kalau dia nggak ikutan ngintip dan berjanji bakal nemenin Chiyo nonton sumo. Tapi saat dia bersembunyi, Hana datang karena mau pipis di bawah pohon. Dan seekor gagak pun nyerang Kiyoshi dan bikin dia terjatuh. Setelah insiden absurd di mana Kiyoshi tanpa sengaja ngelihat Hana yang sedang pipis, Hana langsung teriak sekencang-kencangnya. Tapi pas Meiko datang buat ngecek, Hana malah nangis dan nyuruh Kiyoshi buat tutup mulut soal kejadian tadi. Tapi anehnya, Kiyoshi malah dipuji sama teman-temannya setelah Meiko ngasih mereka libur kerja. Tapi sayangnya, itu nggak bertahan lama. Ayah dari Mary, yang ternyata adalah kepala sekolah, nyuruh Mary ngasih izin weekend buat para cowok. Tapi Mary yang udah benci sama mereka tetap cari cara buat nyiksa mereka lagi. Meiko ngasih tugas baru, yaitu ngerjain kebun sayur di tanah tandus. Tapi Mary muncul dan bilang mereka bisa dapat 3 jam bebas kalau kerja keras. Hal itu membuat para cowok semangat. Tapi semua berubah pas Mary nemu file konten dewasa di ruang ayahnya. Dia jadi makin kesal dan membatalkan semua hak libur para cowok. Melihat ini, Kiyoshi yang masih pengen ketemu Chiyo di festival sumo pun mutusin buat kabur. Ternyata Gakuto yang awalnya dicurigai malah pengen bantu. Dia punya 4 kepentingan tersendiri, yaitu pengen beli action figure langka di event yang cuma ada 4 tahun sekali. Sementara itu, Hana makin gak waras. Dia maksa Kiyoshi buat pipis di depannya sebagai balas dendam karena insiden sebelumnya. Tapi untungnya Gakuto datang nyelamatin dia. Setelah beberapa drama dan kebohongan soal kabin rusak, Meiko akhirnya nyuruh mereka bangun ulang kabin. Ini adalah kesempatan emas buat eksekusi rencana kaburnya Kiyoshi. Sayangnya, Hana ngikutin mereka terus. Gakuto mencoba mengalihkan perhatian, tapi malah babak belur. Jadi gantian, sekarang Kiyoshi yang dialihin. Tapi ujung-ujungnya dia malah terjebak bareng Hana di toilet. Saat mereka bergulat, Kiyoshi pun gak sengaja pipis ke arahnya Hana. Hana langsung berteriak histeris. Meiko pun masuk dan menemukan Hana yang sudah basah kuyup. Kiyoshi pun kabur dan Gakuto malah kena pukul cuma karena ketahuan senyum. Kiyoshi dan Gakuto pun makin serius dengan rencana kaburnya. Mereka melakukan uji coba lewat lubang pelarian di tempat sampah. Tapi pas Kiyoshi mau kembali lewat lubang, jalannya malah kehalang sama si ketua yang lagi ngubur kolok hipoto dewasa. Pas Meiko mulai curiga, Kiyoshi langsung menghilang.
Gakuto lalu mengorbankan rencana cadangannya dan menjebak Meiko jatuh ke tumpukan sampah agar Kiyoshi bisa kabur. Sayangnya, momen itu ketahuan sama Shigo yang mulai curiga ada sesuatu di antara Gakuto dan Kiyoshi. Apalagi pas dia salah paham gara-gara melihat mereka di kamar mandi dalam posisi mencurigakan. Shigo langsung panik dan mikir bahwa mereka itu pacaran. Besoknya, Shigo minta tugas lain biar dijauhin dari mereka. Kiyoshi pun nemuin jalur lain yang bisa dipakai jalan buat kabur. Tapi lagi-lagi dia sial. Meiko muncul dan malah duduk jongkok di atasnya sambil olahraga. Fokus Kiyoshi pun buyar. Dan pas dia mau keluar, tumit sepatu Meiko nusuk bokongnya. Shigo yang tahu malah bilang kalau Kiyoshi punya ambeien buat nutupin alasan kenapa dia lama di toilet. Hari berikutnya, mereka dapat pelajaran komputer bareng cewek-cewek. Gakuto butuh rekaman suara asli buat pelarian. Tapi karena gak nemu file audio, dia nekat ngeluarin rekaman alami. Dengan pup di celana, satu ruangan pun langsung heboh. Pas Kiyoshi cek lubang kabur, ternyata udah ditutup semen sama si ketua. Gakuto ngamuk karena merasa pengorbanannya sia-sia. Mereka bertengkar kayak pasangan. Dan 3 teman lainnya makin yakin bahwa mereka itu pacaran. Akhirnya, Kiyoshi bilang dia bakal nyamar jadi cewek buat kabur lewat gerbang utama. Gakuto pun mulai bikin kegaduhan demi mengalihkan perhatian. Tapi semua kacau waktu dia ngeguling dan malah narik rok Mary di depan umum. Kali ini kekecauan total terjadi. Gakuto dihukum habis-habisan sama Meiko gara-gara insiden narik roknya Mary. Bahkan burung gagak pun ikut nyerang dia. Kayak dunia ini tuh udah nyerah sama Gakuto. Tapi ternyata semua itu Gakuto lakuin demi suksesnya rencana kabur bareng Kiyoshi. Dia bahkan ngorbanin rambut panjangnya buat dijadiin wig untuk penyamarannya Kiyoshi. Besoknya, Kiyoshi pun masuk ke asrama cewek buat nyari seragam. Dengan bantuan Gakuto yang udah ngelakuin pengalihan dengan cara yang absurd. Kiyoshi yang berhasil masuk, tapi seragamnya udah diangkut sama mobil laundry. Gak kehabisan akal, dia nyelinap ke mobil itu. Dia pun dapat seragamnya dan berhasil kabur lewat keranjang baju yang dia siapkan sebelumnya. Mereka ngerayain keberhasilan itu meski Gakuto ngumpul karena terlalu tegang. Di sisi lain, Mary makin keras sama Meiko karena udah mulai curiga. Dia mencem bakal ngelepas gagak-gagaknya kalau Meiko gak becus jagain anak-anak cowok itu. Sementara itu, Chiyo yang lebih excited soal janji nonton sumo bareng Kiyoshi, walau Mayumi nyinyir dan nganggap itu sebagai kencan. Hari H kabur pun tiba. Gakuto nyiapin speaker untuk bikin alibi suara di toilet. Sementara Kiyoshi nyelinap keluar lewat saluran pembuangan, ganti baju jadi cewek dan menyamar. Dia sempat hampir ketahuan Meiko gara-gara rambut palsunya ketemu. Tapi Kiyoshi berhasil lolos karena akting dan tas yang nutupin sobekan di bajunya. Sesampainya di stadion sumo, Kiyoshi ketemu Chiyo dan semuanya berjalan lancar. Sampai Chiyo nemuin seragam miliknya di tas Kiyoshi. Dia pun langsung kabur dengan kecewa, ninggalin Kiyoshi yang masih gak sadar apa yang terjadi. Sampai akhirnya dia pun sadar kalau itu seragamnya Chiyo. Di sekolah, situasi makin genting. Gakuto yang berusaha nutupin keberadaan Kiyoshi, tapi speakernya kehabisan baterai. Meiko yang makin curiga langsung dobrak pintu toilet dengan brutal. Sementara Gakuto cuma bisa nonton dengan muka panik. Keadaan makin tegang. Meiko nendang pintu toilet dan nemuin Kiyoshi yang lagi nangis di kloset. Mereka kira dia ngilang karena sakit wasir atau bolos. Jadi Shigo dan Meiko pun ninggalin dia. Gakuto senang banget Kiyoshi balik tepat waktu. Tapi dia sempat mikir action figure limited editionnya nggak dibawa. Untungnya Kiyoshi bawa action figurnya dan mereka sempat lega. Sampai Mary pun muncul. Tiba-tiba Mary nyapa mereka dan nunjukin foto Kiyoshi bareng Chiyo di acara sumo. Ternyata Chiyo itu adiknya Mary. Lebih parahnya lagi, Mary bisa nebak cara kabur Kiyoshi yang nyamar jadi cewek. Meiko ngecek tasnya dan nemuin wig dari rambut Gakuto dan seragamnya Chiyo. Kiyoshi langsung dibawa ke ruang tahanan sendirian. Di sana dia disuruh ngaku dan dia bilang dia bertindak sendirian. Sementara itu, Chiyo yang masih kecewa ngurung diri di kamarnya. Dan besoknya Mary ngumumin hukuman bahwa semua cowok akan ditambah hukumannya sebulan. Dan Kiyoshi bakal dikeluarkan dari sekolah. Teman-teman Kiyoshi pun ngamuk.
terutama Shingo yang sampai mukul Kiyoshi. Kiyoshi dikasih formulir pengunduran diri, dan dia pun hampir menyerah. Tiba-tiba Chiyo pun masuk ke ruangan dan membela dia. Dia bilang kalau Kiyoshi keluar, dia juga akan keluar. Bahkan waktu Meiko mau nyambit Kiyoshi, Chiyo malah jadi tameng dan tanpa sengaja nempelin dadanya ke Kiyoshi. Kiyoshi langsung berubah pikiran, jelas dia gak jadi keluar sekolah. Tapi pas balik ke sel, Kiyoshi dijauhi semua temennya. Di sisi lain, Mary dan Meiko mulai merencanakan hal besar, yaitu operasi DTO, buat ngeluarin semua cowok dari sekolah. Saat kerja bakti, Shigo dan Jo nyuruh Kiyoshi bersihin toilet sendirian. Di situ dia ketemu Hana yang misterius banget, dan ternyata dia masih dendam. Hana pergi sambil janji bakal balas dendam sama Kiyoshi. Mary tersenyum licik sambil minum teh, dan kawanan gagak berkumpul di jendela, pertanda masalah baru siap dimulai. Setelah Hana balik ke kantor USG, Mary dan Meiko ngasih tahu dia tentang rencana besar mereka, yaitu Operation Boy Explosion, alias rencana buat ngusir para cowok dari sekolah. Caranya yaitu ngebuat para cowok melakukan hal onar, terus bikin seluruh sekolah benci sama mereka biar gampang mau dikeluarinnya. Rencana ini pakai nama DTO yang awalnya bikin Mary bingung karena double meaning. Mereka pengen pakai dendamnya Shigo sama Kiyoshi dan konflik internal di antara para cowok buat ngejalanin rencana ini. Setelah kerja bakti, Shigo disuruh Meiko buat tugas khusus di kantor penjaga, jadi dia gak balik ke sel. Kiyoshi sempat bilang ke Gakuto kalau dia siap nerima dijauhin tanpa bantuan. Jo sampai ngamuk dan mau mukul Andre gara-gara sengaja ngejatuhin sarang semutnya. Shigo yang ternyata jadi informan Meiko demi makanan enak, mulai cerita semua masalah ke Meiko. Meiko paksa dia jadi mata-mata supaya gak ketahuan sama yang lain. Besoknya, pas waktu istirahat, para cowok sempat minta maaf dan main bareng. Tapi mereka tetap cuek ke Kiyoshi. Kiyoshi yang lagi ngantuk malah ngeliat burung gagak berkumpul, dan 3 anggota USG mengawasinya. Tiba-tiba, burung gagak itu nyerang semut milik Jo. Jo yang panik disuruh Meiko gak boleh nyentuh gagak, tapi dia maksa dan malah ditendang sama Hana. Mary muncul dan langsung menghukum Jo dengan dimasukkan ke sel isolasi karena berani nyerang USG. Jo ngamuk bawa pisau mainan dan mau nyerang Mary, tapi malah jatuh dan pisau itu pun nyangkut di pantat Kiyoshi. Kiyoshi yang berdarah tetap berpura-pura bahwa dia nggak apa-apa, dan akhirnya Hana pun membawa dia ke ruang perawatan. Di ruang perawatan, lagi-lagi Hana pengen balas dendam ke Kiyoshi dan suruh dia pipis di depan dia. Kiyoshi berusaha nolak, tapi malah Hana yang pipis ke dia. Pas suasana lagi dramatis-dramatisnya, Chiyo masuk dan lihat mereka. Sementara itu, di kantor ketua OSIS, Mary lapor soal kejadian Ju. Tapi ketua malah sibuk sama paket misterius dan mosfet anehnya. Mary yang saat itu curiga dan makin pengen mengintensifkan rencana DTO. Shigo yang bingung sama perannya akhirnya sadar kalau dia dijebak. Tapi Meiko ancam bakal bongkar kalau dia ketahuan jadi mata-mata. Mereka ngobrol santai walau Kiyoshi masih curiga sama Shingo. Di saat yang bersamaan, Hana juga curiga sama Kiyoshi, tapi lupa kejadian mereka sebelumnya. Akhirnya Shingo dapat izin buat keluar dari area sekolah selama 2 jam. Dan dia siap membuat guncangan baru di sekolah ini.